Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dian Guserawati, Namira Uzi Zahra, dan Suhesti Rahayu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengkajian kurikulum dengan judul Kurikulum pada tahun 1975. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Namira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diberlakukannya kurikulum tahun 1975. Dalam kata pengantar kurikulum 1975, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Syarif Tadjib menjelaskan tentang latar belakang diterapkannya kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajuan di sekolah. Penjelasan tersebut sebagai berikut. 1. Sejak tahun 1969, di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. 2. Pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Atas pertimbangan tersebutlah, maka dibentuklah kurikulum tahun 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. 2. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang integratif. 3. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. 4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yaitu sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. 5. Dipengaruhi psikologi tingkah laku yang menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme. Selanjutnya ialah komponen kurikulum 1975. Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi beberapa unsur, diantaranya tujuan institusional, struktur program kurikulum, dan garis-garis besar program pengajaran. Sistem penyajian dengan pendekatan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Sistem PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar mengajar sebagai suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia. PPSI adalah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar. Komponen PPSI antara lain pedoman perumusan tujuan, pedoman prosedur pengembangan alat penilaian, pedoman proses kegiatan belajar siswa, pedoman program kegiatan guru, dan pedoman perbaikan atau revisi. Kemudian sistem penilaian. Dengan melaksanakannya PPSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir suatu pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja. Supervisi dan administrasi. Sebagai suatu lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun pengamat sekolah. Mata pelajaran sejarah pada kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1975, mata pelajaran sejarah sebagai suatu pelajaran yang
mandiri, tersingkir akibat integrasi sejarah ke dalam mata pelajaran IPS. Pada masa itu terjadi perubahan fundamental pada organisasi mata pelajaran. Hal tersebut menimpa juga ke mata pelajaran sejarah. Pasalnya, pelajaran ini berfungsi untuk membentuk kepribadian siswa sehingga mempunyai nilai strategis bagi pemerintah dibandingkan dengan rumpun-rumpun ilmu sosial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhesti Rahayu di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi yang akan saya bahas ialah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Kelebihan dari kurikulum 1975 ini adalah yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. Dan yang ketiga, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menggunakan pendekatan psikolog. Yang kelima, menekankan efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor terlaksananya program. Dan yang terakhir, prinsip kesinambungan. Baik, yang selanjutnya kelemahan dari kurikulum 1975 adalah yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Dan yang terakhir, kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pengajaran, yaitu rencana pelajaran di setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kemudian kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik maupun saran dipersilakan melalui kolom komentar di bawah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.